Apa kabar hari ini? Bersama Tuhan. Good job. Wow, very good. Sekarang Miss Verly mau menyapa anak-anak kelas TKA. Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Sama Tuhan. Good. Sekarang gilirannya kelas TKB. Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Good job. Wow. Luar biasa ya semangatnya. Kita mau beribadah. Kalau beribadah itu mau memuji dan memuliakan siapa ya? Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kalau ibadah, kita jalan-jalan apa duduk yang sopan? Duduk Duduk yang sopan, iya. Bagus tidak ya? Kalau sementara ibadah, terus anak-anak pada jalan-jalan, terus ganggu-ganggu kakak atau ganggu-ganggu mama atau bicara-bicara. Bagus tidak ya? Tidak. Kalau sementara ibadah, mikrofonnya di-mute atau di-unmute? Mute. Tidak dihidupkan ya, supaya suaranya Miss Verly, suaranya Miss Paul, suaranya pembawa firman bisa kedengaran dengan jelas. Good job. Wah, Miss Verly kasih bintang buat anak-anak yang mau duduk sopan. Wah, mana ya bintangnya Miss Verly ya? Miss Verly cari, mana bintangnya? Mana ya bintangnya? Ini dia bintangnya buat anak-anak yang mau duduk sopan, ya. Wah, good job. Very good. Yang mau duduk sopan, bagus sekali. Nah, Miss Paul-nya sudah ada nih. Miss Paul-nya sudah ada. Kita mau mulai ya ibadah kita. Semuanya duduk yang sopan, siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Miss Paul. Oke, maaf ya, ada gangguan laptopnya. Selamat pagi semuanya. Wow. Selamat pagi, Miss. Anak-anak kelihatannya semua pada semangat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yeay. Hebat. Nah, sekarang Ibu Pol mau menyapa dulu kelas KB. Kelas KB, apa kabar pagi hari ini? Semangat bersama Tuhan. Semangat bersama Tuhan. Oke, semangat bersama Tuhan. Sekarang kelas A. Apa kabar pagi hari ini kelas A? Semangat bersama Tuhan. Hebat. Oke, semangat bersama Tuhan. Kelas B, apa kabar pagi hari ini? Semangat bersama Tuhan. Tuhan, semuanya semangat bersama Tuhan. Oke, nah anak-anak sudah rindu kan untuk memuji Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah. Kita mau memuji Tuhan karena kita semua pada semangat, sudah pada senang-senang. Kita mau menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Ayo semua berdiri dengan gerakannya ya, ayo. Begitu dulu ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang
anak-anak tetap berdiri ya. Kita akan berdoa. Dan doa kita di pagi hari ini, doa buka akan dibawakan oleh Ibu Guru Teli. Silakan Ibu Guru Teli. Oke, semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mana sikap doa yang baik karena anak-anak mau bercerita dengan Tuhan. Ya, oke. Oh, ternyata sudah pinter semua. Ya, tutup mata semua. Ibu Guru Teli mau berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih berikan lagi kami semua kekuatan serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini kami semua kelas KB, kelas TKA, TKB boleh bersama-sama lagi mengikuti ibadah walaupun hanya lewat Zoom. Kiranya Tuhan tolong kami semua persiapkan hati kami, pikiran kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati akan ibadah kami agar supaya ibadah kami boleh selesai dengan baik. Jauhkan dari gangguan-gangguan internet, gangguan laptop, handphone, bahkan listrik selama ibadah berlangsung pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami semua biar Engkau mau siapkan hati pikiran kami untuk menerima cerita firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, masih mau memuji Tuhan? Nah, kita mau nyanyi lagi yuk. Kita semuanya tetap berdiri ya, kita mau menyanyi Jalan Serta Yesus. Ayo, semuanya berdiri buat gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
hebat. Oke, sekarang semuanya duduk ya. Nah, anak-anak, kita waktunya mau dengar cerita firman Tuhan. Wah, tapi sebelum kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan satu lagi, lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Nah, sekarang Ibu Guru Pol mau lihat dulu, apakah anak-anak sudah benar-benar duduk sopan atau tidak? Sudah siap untuk dengar firman Tuhan atau belum? Wow, mana Ibu Guru Pol mau lihat dulu. Sudah duduk sopan, sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Nah, anak-anak, kalau kita mau dengar firman Tuhan, harus duduk sopan, kita harus menghormati firman Tuhan. Nah, itu semuanya duduk sopan. Siapa ya yang akan membawakan cerita firman Tuhan di pagi hari ini? Anak-anak sudah tahu siapa? Wow, kalau anak-anak sudah duduk sopan, pasti akan datang. Ibu Pol mau panggil dulu ya. Ibu Guru Mimi. Wow, Ibu Guru Mimi, wow, sudah datang Ibu Guru Mimi karena anak-anak sudah duduk sopan. Oke, silakan Ibu Guru Mimi. Anak-anak sudah siap semuanya. Mana duduk sopannya? Wow, hebat. Sebentar ya anak-anak ya. Kalau buatkan bisa share screen karena tadi berapa kali terkeluar. Oke. Oke. Semua sudah siap untuk beribadah? Siapa yang siap? Lambai-lambai tangan. Yang siap mendengarkan cerita? Siap. Oke. Sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita mau doa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, tolonglah kami di pagi hari ini, kami boleh duduk dengan baik, duduk dengan tenang, dan Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan cerita dari Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap jaringan yang kami perlukan dan juga laptop, handphone yang kami gunakan itu boleh berjalan dengan baik sehingga ketika kami mendengarkan cerita dari Alkitab kami boleh mengerti, memahami dan mendengar dengan baik dengan bantuan dari sarana-sarana yang ada. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita anak-anak akan mendengarkan cerita. Mimi Lause akan bercerita dari Alkitab dan juga diambil dari buku Show Me Jesus dengan judul Allah Mengutus Juru Selamat. Nah, anak-anak, Mimi Lause mau tanya dulu. Papa dan Mama menunjukkan kasihnya sama anak-anak dengan cara apa ya? Coba lihat di gambar ini. Apa ya, bagaimana ya? Wah, Papa Mama menunjukkan kasihnya kepada anak-anak dengan memeluk, membelai, mencium mungkin, atau juga mengatakan I love you. Ya, nah itu cara Papa dan Mama menunjukkan kasihnya kepada anak-anak. Nah, ada lagi Papa dan Mama menunjukkan kasihnya kepada anak-anak dengan cara apa lagi? Bisa main bersama, terus bisa juga nyanyi bersama. Siapa yang di sini suka nyanyi sama-sama dengan Papa dan Mama? Ada? Wah, senang ya kalau Papa dan Mama bisa bermain bersama anak-anak dan juga bisa nyanyi bersama-sama dengan anak-anak. Itu caranya, oh ada yang angkat tangan itu. Ada raise hand. Itu caranya Papa Mama menunjukkan kasihnya sama anak-anak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana cara Allah menunjukkan kasihnya kepada kita manusia. Ya, cerita Alkitabnya diambil dari Kejadian 3 ayat 15, Roma 5 ayat 8 sampai 9 dan juga 1 Yohanes 3 ayat 8. Nanti anak-anak bisa ajak Papa Mama, dan tadi Mimi Lause sudah melihat ada anak-anak yang duduk bersama dengan Opa Oma ya. Nah, Opa Oma nanti minggu depan ada lagi yang Mimi Lause tadi sudah lihat. Ada satu anak duduknya didampingi kiri kanannya sama Opa Oma ya. Nah, minggu depan nanti Opa Oma datang lagi ya untuk bersama-sama beribadah bersama dengan anak-anak ya. Jadi acaranya untuk Opa Oma nanti minggu depan, tapi hari ini juga tidak apa-apa ya. Nanti bisa minta Opa Oma untuk membacakan ayat Alkitab yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 15, Roma 5 ayat 6 sampai 9 dan juga 1 Yohanes 3 ayat 8. Nah, sebelum lanjut kita akan hafalkan satu ayat hafalan ya. Kita hafal sama-sama. Kita hafal 3 kali saja ya supaya anak-anak bisa ingat. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ulang lagi ya. 2 kali. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 kali lagi. Roma 5 ayat 8b.
Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu ayat hafalan kita hari ini yang mengatakan bahwa Kristus telah mati waktu kita masih berdosa. Nah, anak-anak masih ingat enggak? Oh, kita nyanyi dulu lagu ini ya. Lagu ini judulnya tentang Yesus cari saya. Siapa yang Tuhan Yesus cari? Kita nyanyi sama-sama lagu ini 2 kali ya. Dia turun dari sorga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Kali lagi ya. Anak-anak di rumah. Supaya kita ingat lagunya. Mari kita. Tuhan Yesus cari aku, Dia turun dari sorga, membawa aku pulang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Dia, kasih Tuhan dalamku. Ku mau jadi saksinya sampai ku lihat Tuhan. Anak-anak di rumah? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mencari kita. Kenapa Tuhan Yesus cari kita? Nah, anak-anak, kalau anak-anak jalan-jalan nih ya ke mall, terus hilang, papa mama cari enggak? Pasti dicari. Kenapa papa mama cari anak-anak yang hilang? Karena papa mama sayang sama anak-anak. Nah, kita ini orang-orang yang berdosa juga dicari sama Tuhan. Lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana keadaan manusia pertama di Taman Eden. Waktu Allah membentuk manusia pertama, Adam dan Hawa, manusia pertama itu hatinya kudus, suci, tidak berdosa. Dan waktu mereka tinggal di Taman Eden, Allah memberikan satu perintah kepada mereka. Tetapi anak-anak, waktu Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Tuhan, mengambil buah dari pohon kehidupan dan dimakan, akhirnya hatinya yang kudus, yang suci, itu menjadi hati yang berdosa. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, hatinya jadi berdosa dan mereka menjadi terpisah. Jadi terpisah dengan Allah. Kalau lalu mereka bisa ngobrol-ngobrol dengan Allah, ini mereka sudah terpisah. Mereka tidak bisa, waktu mendengar Allah datang di Taman Eden, mereka bersembunyi ya. Nah, anak-anak, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah boleh untuk tidak mencari mereka, untuk membiarkan mereka. Tetapi Allah adalah Allah yang penuh dengan cinta dan kasih. Allah mencari Adam dan Hawa. Nah, Allah mencari manusia berdosa, Adam dan Hawa. Allah menunjukkan kasih-Nya pada manusia berdosa dengan 2 cara. Cara yang pertama yang ini. Allah membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka pakainya terbuka.
mereka tahu, wah ternyata kita telanjang. Dosa telah membuat mata mereka terbuka dan mereka tahu mereka telanjang. Mereka bersembunyi waktu Allah datang ke Taman Eden mencari mereka. Adam, Hawa, mereka sembunyi. Mereka malu. Allah tahu mereka sudah berbuat dosa. Nah, waktu itu Allah membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Karena dosa Adam dan Hawa, maka tercurahlah darah untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Itu yang pertama, Allah membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Ada darah yang tercurah, ada korban yang diberikan untuk menutupi dosa Adam dan Hawa. Yang kedua, Allah berjanji akan membereskan dosa manusia. Janjinya apa? Allah akan memberikan seorang juru selamat untuk manusia berdosa. Dan Allah menepati janjinya, anak-anak. Nih, setelah Allah memberikan janjinya, Allah mengusir Adam dan Hawa untuk keluar dari Taman Eden. Mereka sudah hidup di dalam dosa, hatinya sudah berdosa, dan Allah menempatkan malaikat penjaga di pintu Taman Eden untuk supaya Adam dan Hawa tidak bisa masuk lagi ke sana. Mereka keluar, lihat mukanya sedih. Kalau tadi waktu hatinya masih kudus, masih suci, mereka penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ketika hatinya sudah dipenuhi dengan dosa, hati mereka jadi kusam, jadi muram, jadi penuh dengan kesedihan, penderitaan. Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan janji Allah beberapa tahun kemudian ditepati oleh Allah. Janji Allah ditepati bertahun-tahun kemudian. Lewat siapa? Lewat kedatangan seorang juru selamat. Yesus, bayi Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Juru selamatnya Adam, Hawa, anak-anak, Ibu Mimi, buat semua manusia berdosa. Nah, Yesus, dia bertumbuh seperti semua orang. Sama seperti anak-anak, bertumbuh dari bayi, menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dan menjadi kuat. Tapi bedanya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun digoda, tetapi tidak berdosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Nah, kemudian Yesus disalib, dipaku di kayu salib, dan mati untuk dosa Adam, Hawa, dan dosa semua umat manusia. Nah, anak-anak, Yesus bukan hanya mati saja. Pada hari ketiga, Allah membangkitkan Yesus. Suatu hari nanti, semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat akan hidup bersamanya di mana? Selamanya hidup bersamanya di surga. Nah, anak-anak, hati kita itu seperti rumah ya. Hati kita seperti rumah. Nah, hati itu seperti rumah. Apa yang ada di dalam hati? Apa yang ada di dalam hati anak-anak? Nah, siapa kalau di dalam hati kita ada iblis, kita selalu ingin berbuat jahat. Di dalam hati kita ada iblis, kita selalu ingin marah sama kakak, sama adik, sama papa, sama mama, bahkan ada yang mungkin suka pukul-pukul oma opahnya, ya. Nah, jika iblis bersama di dalam hati kita, kita selalu memikirkan yang jahat, ingin melakukan yang jahat kepada orang lain, ya. Terus mukanya juga selalu mukanya tidak sukacita, ya. Selalu berpikir, hatinya, pikirannya selalu berpikir yang jahat. Nah, tapi anak-anak, ini kita nyanyi satu lagu ya. Ada yang mengetuk pintu hati anak-anak. Siapa ya? Kita nyanyi lagu ini ya.
Nah, anak-anak, siapa yang mengetuk pintu hati anak-anak? Tuhan Yesus mengetuk pintu hati anak-anak. Dia mau masuk di dalam hati anak-anak. Nah, bolehkah aku masuk ke dalam hatimu? Tuhan Yesus bertanya. Kalau anak-anak mau membuka hati buat Tuhan Yesus akan masuk di dalam hati semua orang yang mau membuka pintunya. Nah, ini namanya si Susan. Susan bilang, iya, aku mendengar suaramu Tuhan Yesus. Silakan masuk dalam hatiku. Wah, Susan mau membuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Dan Susannya bergembira. Aku Tuhan Yesus, aku mau engkau masuk ke dalam hatiku karena engkau adalah Raja dan Juru Selamatku. Itu Susan mengatakan seperti itu, dia berdoa. Susan menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Anak-anak juga bisa seperti itu, mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku juga mau. Tuhan Yesus ada di dalam hatiku. Bukan cuma Susan, aku juga mau Tuhan Yesus menjadi Raja dan Juru Selamat di dalam hatiku. Jadi anak-anak, kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah hati anak-anak, kalau tadi di sini yang duduk di dalam hati, yang bertahta di dalam hati Susan itu iblis. Sekarang karena dia sudah membuka pintu hatinya untuk Tuhan Yesus sudah bertahta di dalam hati. Sekarang Susan jadi anak Tuhan, anak yang hidup baru. Dia sekarang kalau lalu dia waktu hatinya ada iblis di dalam hatinya, dia berpikir yang jahat. Sekarang dia berpikir yang baik. Kalau ada adiknya dibeliin baju baru, kalau lalu dia suka marah, ditarik baju adiknya. Kalau sekarang tidak, dia menerima dengan penuh syukur. Dia bilang, wah adik, bajumu bagus ya, terima kasih buat papa mama yang mau membelikannya. Wah, dia sama adiknya dia sudah baik, sama kakaknya dia sudah baik, dia berbuat baik, apalagi sama papa sama mama. Kalau papanya bilang, Susan, tolong ya, kamu rapikan tempat tidur. Itu sama seperti anak-anak di TK Eben. Mereka ada loh tugas dari ibu gurunya untuk merapikan tempat tidur. Susan kalau lalu-lalu, dia bilang, tidak mau, aku tidak mau. Sekarang Susan tidak. Karena di dalam hatinya sudah ada Tuhan Yesus. Apa yang Susan jawab sama mama? Oke mama, siap mama. Aku akan segera merapikan tempat tidur. Supaya mama tersenyum, Tuhan juga jadi tersenyum. Wah, kalau opanya bilang, Susan, tolong opa, tolong oma ya, ambilkan air di belakang. Kalau lalu dia lagi main-main game, terus disuruh sama opa-omanya, enggak mau. Dia enggak dengar, sudah berapa kali dipanggil-panggil, dia enggak dengar. Tapi sekarang, waktu opa-omanya bilang, Susan, tolong opa ya, oma, ambil air di dapur. Dia langsung bilang, iya opa, iya oma, aku akan melakukannya dengan sukacita. Dia langsung pergi ke dapur, dia ambil air minum buat opa dan omanya. Wah, opa oma tersenyum, siapa lagi yang tersenyum? Tuhan Yesus pasti tersenyum. Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati Susan menjadi Raja dan Juru Selamatnya. Wah, Susan sudah berubah menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan semua orang. Wah, siapa yang mau seperti Susan? Di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Wah, Ibu Mimi ada lihat ada yang angkat tangan ya. Nah, kita berdoa sama seperti tadi Susan berdoa. Tuhan, masuklah di dalam hatiku. Wah, ada yang angkat, ada yang raise hand tuh ya. Nah, anak-anak kita bersyukur untuk 4 hal. Apa yang kita tahu tentang hari ini? Kita bersyukur punya juru selamat yang mendamaikan kita dengan Allah. Karena Yesus mati di kayu salib, jadi ada pendamai antara anak-anak manusia berdosa dengan Tuhan, dengan Allah yang kudus. Yang kedua,
Kita bersyukur mempunyai juru selamat yang mengubahkan hati kita. Yang lalu hati kita bagaimana? Hati kita penuh dengan jahat, penuh dengan iri, penuh dengan marah. Sekarang karena ada Yesus di dalam hati kita menjadi hati yang berubah. Kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita, mengasihi kakak, adik, taat sama papa, sama mama. Nah, yang ketiga, kita bersyukur karena memiliki juru selamat yang memberikan kepada kita kuasa untuk percaya dan taat pada Allah. Kalau bukan Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita tidak bisa taat pada Allah. Kalau bukan Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita tidak bisa percaya kepada Allah. Nah, kita bersyukur punya Yesus juru selamat yang membuat kita percaya dan taat kepada Allah. Yang keempat, suatu hari nanti ada janji. Orang yang percaya, yang dalam hatinya ada Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Dia. Di mana? Di sorga ya. Kita bersyukur untuk hal itu. Nah, sekarang, kalau kita sudah ada Yesus di dalam hati, kita tidak sedih lagi. Kita tidak, kalau kita menangis, kita sedih, kita punya penderitaan, ada yang menghibur. Kita mau nyanyi lagu ini satu kali ya. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Kita nyanyi satu kali lagi lagu ini ya. Supaya anak-anak semakin ingat lagunya ya. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Oke, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bahwa Allah mencari kita dan memberikan juru selamat buat kita manusia yang berdosa. Dan kita bersyukur juga karena kita boleh terima Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus di dalam hati yang boleh senantiasa mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Allah mencari kami ketika kami masih berdosa. Tuhan sudah mati di kayu salib buat kami, menembus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh ada di dalam hati kami, dan kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ini doa kami, Tuhan tolong kami untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan, dari mulai kami kecil sampai kami dewasa nanti, bahkan sampai Tuhan panggil kami pulang, berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bu Mimi kembalikan kepada Ko Lause. Wow, bagus sekali ya. Wow, anak-anak, kita sudah dengar firman Tuhan. Ayo kita ucapkan apa sama Ibu Guru Mimi? Terima kasih Ibu Guru Mimi. Tuhan Yesus memberkati. Wow, anak-anak, ternyata cerita di pagi hari ini sangat bagus ya. Nah, anak-anak, marilah kita mau buka hati kita untuk Tuhan. Dan anak-anak sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau taat kepada Allah. Yeay, hebat semuanya. Nah, sudah dengar cerita firman Tuhan? Sekarang waktunya untuk mau berikan persembahan. Oke, kita akan berikan persembahan. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Sementara memberikan persembahan. Ya, silakan orang tua, ada barcode yang sudah disiapkan untuk memberikan persembahan ya.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa tutup yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Ola. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian lagi yang berkata, setinggi-tingginya langit. Silakan Ibu Guru Ola. Oke, anak-anak, guru-guru, mama papa, oma opa, tante om, kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan napas kehidupan, sehingga kami unit TK, KB Kristen Ebenezer boleh beribadah lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan kami sudah memberikan persembahan. Yang sebentar juga akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar supaya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan yang ada di unit TK KB Kristen Ebenezer. Kami guru-guru, kami pegawai, kami anak-anak dari KB, TKA dan TKB, bahkan orang tua yang ada. Tuhan berkati kami semua, beri kami sehat kuat, bahkan beri kami tetap semangat yang mengikuti pembelajaran online ataupun onsite. Berikan kami semua semangat sukacita untuk mengikuti pembelajaran di unit KB dan TK Kristen Ebenezer. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk anak B2 yang berhari ulang tahun, Matthew Ta'aluruga. Tuhan berkati dia, berikan dia di dalam sukacitanya, berikan dia tetap kesehatan, kekuatan. Berkati masa pertumbuhannya Tuhan, agar supaya walaupun dia masih kecil, Tuhan jadikan dia saksi di keluarga Matthew. Untuk mama papa juga Tuhan berikan sehat kuat, memberkati pekerjaan dari papa dan mama Matthew. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama untuk anak B2, Sarah Queen Sangadi yang hari ini berduka. Papanya telah Engkau panggil Tuhan pada kemarin hari. Tuhan Yesus tolong memberkati mamanya, memberkati Sarah yang masih kecil. Biarlah penghiburan, pertolongan daripada Tuhan saja. Tuhan menghibur keluarga Sarah dan mamanya. Tuhan Yesus tolong. Untuk acara Tuhan pemakaman, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, memberkati cuaca, berikan cuaca yang baik, agar supaya Tuhan acaranya dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji namamu. Acara kami selanjutnya, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jikalau sebentar kami akan berolahraga bersama, Tuhan juga akan memimpin kami. Ini doa kami Tuhan, dengar doa kami, ampunilah kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Guru Ola. Tuhan Yesus memberkati. Wow, anak-anak di dalam doa tadi ada teman kita yang bersyukur, ada juga teman kita yang berduka cita ya. Turut berduka cita semua guru pegawai serta anak TK Ebenezer ya atas meninggalnya ayah dari teman kita Sarah ya. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada Sarah bersama mama dan kakak. Juga ada yang bergembira. Siapa ya? Matthew. Oke, karena Matthew ulang tahun, semua dari kepala sekolah, bahkan semua guru-guru di TK Ebenezer, bahkan teman-teman menyampaikan selamat ulang tahun buat Matthew. Tuhan Yesus memberkati Matthew, memberkati papa, memberkati anti yang selalu mendampingi Matthew, juga kakak. Ya, jadilah anak yang taat, terlebih anak yang takut akan Tuhan. Nah, menyanyi dulu lagu selamat ulang tahun ya buat Matthew. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay, selamat ulang tahun Matthew. Harus taat di rumah sama papa ya, juga anti yang selalu mendampingi Matthew. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Sekarang sebelum lanjut senam, anak-anak, kita mau minum dulu ya. Silakan istirahat, minum.
Yang mau minum silakan diberikan kesempatan. Miss Paul. Oke. Sebelum kita mau senam, anak-anak boleh Miss Verly kasih waktu 2-3 menit. Silakan Untuk minum. minum, iya. Untuk minum, untuk pergi ke toilet ya. Oke, silakan. Sambil anak-anak beristirahat, minum, dan pergi ke toilet, Miss Verly share lagu. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Mau minum, silakan minum. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Oke. Nah, waktunya untuk mau berolahraga, Miss Verly ya. Biar badan kita tetap sehat. Oke. Nah, semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri ya. Kita mau berdiri, kita siapkan untuk mau berolahraga. Ya, biar ayo semuanya berdiri ya. Kita mau berdiri, kita mau berolahraga. Nah, semuanya berdiri, kursinya digeser Miss lagi Gina. ya. Miss Gina. Iya. Lagi sementara, Miss Verly. Oke, semuanya lakukan gerakannya dengan baik ya. Hai anak-anak, selamat pagi, salam jumpa hari ini. Hari ini anak-anak kita akan olahraga. Olahraga apa ya? Oh, senam. Siapa yang senang hari ini? Tunjukkan senyumnya, mau senang. Wow, ternyata semua menunjukkan senyum. Semuanya siap untuk senam. Ya, oke. Nah anak-anak, sekarang coba lihat Miss Madre. Sudah siap semua berdiri. Ayo, berdiri semuanya. Nah, siap untuk berdiri.
Sebelum kita melakukan senam, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Siap berdiri yang tegak. Siap kita ambil jarak. Rentangkan tangan kayak kapal terbang. Terbang ke kanan, terbang ke kiri. Rentangkan tangan
akhiri senam ini, mari kita berdoa kembali. Berdoa mulai. Selesai. Hai anak-anak, sudah sehat? Sudah selesai senamnya kan? Wah, siapa yang melakukan gerakan dengan benar? Ayo mana jawabannya? Wah, ternyata semuanya ya. Wah, ternyata semuanya melakukan gerakan senam dengan baik. Nah, anak-anak, demikianlah senam kita di hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Wow, ada yang keringat. Ada yang melakukan gerakannya dengan baik. Wow, ternyata semuanya ya melakukan gerakan dengan baik. Nah, sekarang kita mau dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu Ibu Guru Mimi. Nah, kita mau dengarkan dulu ya penyampaiannya ya. Semuanya duduk sopan. Pada Ibu Guru Mimi disilahkan. Bentar ya, duduk dulu ya. Pengumuman ya Bu Pol. Iya. Iya, mohon maaf jaringannya, entah jaringan atau apa, setiap kali ada yang share screen pasti Ibu Mimi terkeluar dari ruang Zoom, dari tadi keluar masuk. Oke, hari ini kita bersyukur bisa ibadah bersama, olahraga ya, dan ada beberapa pengumuman. Ibu Mimi mau kasih ingat untuk mungkin kalau ada yang boleh bantu share screen, untuk Grandparents Day ya. Grandparents Day itu kita akan lakukannya minggu depan ya. Tapi sudah jauh-jauh hari dikasih tahu. Tadi Ibu Mimi lihat sudah ada anak-anak yang duduk berdampingan dengan oma opa ya. Tidak apa. Jadi minggu depan boleh datang lagi, oma opa duduk bersama anak-anak beribadah bersama, dan ada kegiatan kita di minggu depan sudah di-share di grup, jadi bilang sama oma opa untuk boleh datang bersama. Kalau oma opanya belum sama datang. Ada batalan dulu. Itu Guru Tessa. iya, Ibu Guru Tessa. Tunggu Adriel dengar dulu ya. Nah, kalau oma-omanya masih tidak bisa datang, ada di tempat yang jauh, di kota yang lain, boleh ikut sama-sama. Nanti papa mama boleh bagi link Zoom-nya ke oma opa yang ada, entah mungkin ada oma opanya ada di Jakarta atau di daerah lain, di kampung mungkin, ada yang di kampung di Kawangkoan, di Langowan, terus tidak bisa datang. Oke, sebentar ya, Miss Mimi ada gangguannya. Oke. Nah, anak-anak, kita tunggu sebentar ya. Miss Miminya ada gangguan. Jadi ini acara buat anak-anak dan oma opa, diundang untuk bersama hadir pada minggu depan hari Jumat ya. Walaupun jauh bisa ikuti lewat Zoom meeting bersama. Mama papa boleh bantu share linknya kepada oma opa biar di Jakarta atau di mana bisa ikut ya. Jadi kasih ingatkan ya sama oma opa, walaupun tidak bersama dengan anak-anak karena rumahnya jauh atau tempat tinggalnya jauh, bisa ikut lewat Zoom meeting. Nanti mama papa boleh bantu share
linknya. Oke. Jadi hari Jumat depan ya. Sebentar anak-anak, kita mau menunggu Miss Mimi. Jadi kita tidak, oke. Jadi tidak apa-apa ya kalau oma opanya jauh tidak bersama-sama di Manado. Anak-anak bisa ikut oma opanya. Nanti mama papa atau om tante yang bantu share linknya. Silakan Miss Ya, Mimi. begitu. Mungkin tidak usah share screen karena kalau share screen pasti saya terlempar. Saya tidak tahu apa tadi buka Zoom, ada satu yang saya klik. Ada bagian yang saya klik sehingga mungkin Zoom-nya tidak setuju sehingga kalau ada yang share screen jadi terlempar pasti. Tidak usah share screen dulu Kak, biar. Oke, itu tadi Ibu Pol sudah jelaskan ya. Kalau oma opa jauh tetap boleh ikut bersama. Oma opa yang dekat boleh duduk bersama-sama dengan anak-anak di ibadah Zoom dan ada kegiatan bersama dengan anak-anak waktu Zoom ya. Nanti lebih rincinya mungkin boleh dijelaskan oleh guru-guru di kelas dan kalau papa mama ada pertanyaan nanti boleh tanya ke guru-guru. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Mimi juga tidak bisa share, tapi terima kasih buat anak-anak yang sudah mengirimkan foto, video berbagi kasih ya. Sudah terima minggu lalu, saat ini kalau mau di-share nanti Ibu Mimi terlempar lagi keluar dari ruang Zoom. Ya, ada Aurora waktu minggu lalu sudah kirim. Kemudian ada Ibu Guru juga yang sudah kirim waktu lalu, terima kasih. Yang belum masih punya kesempatan untuk boleh mencari, berdoa, mencari siapa yang bisa kita bantu ya di hari Natal ini. Kemudian yang ketiga, Papa Mama, kita sudah buka pendaftaran buat SD, buat anak-anak SD, buat KB, TK, SD, semua sampai SMA sudah buka pendaftaran. Mungkin ada kakak yang ada di SMP, SMA ataupun di SD. Anak-anak TKB yang mau masuk SD, silakan pergunakan gelombang 1 buat papa mama yang mendengar. Gelombang 1 untuk mendaftar ya, karena lebih murah sedikit ya, tetap ada murahnya sedikit buat yang di gelombang 1. Bisa daftar secara online, kalau mau tanya boleh hubungi di nomor sekolah dengan Miss Nata. Boleh tanya-tanya kepada Miss Nata, yang memerlukan surat juga sudah didata di kelas, silakan masukin nama supaya dibuat dan boleh memasukkan surat keterangan di TK, sekolah di TK ya, yang diminta oleh SD Eben. Jadi anak-anak TKB semangat belajar karena sebentar lagi sudah mau kelas 1, ya rajin belajar supaya waktu masuk kelas 1 juga anak-anak sudah bisa lebih mudah membaca tulisan ya. Oke, ya terima kasih Mama Ben. Kemudian besok hari Minggu link sekolah minggu yang Ibu Mimi pernah bagikan di grup itu tetap sama, itu yang dipakai, yang mau ikut di sekolah minggu Gemim Kristus itu link yang sama tiap minggu dipakai. Anak-anak boleh ikut di link Zoom-nya atau di ibadah sekolah minggu jam 4 sore lewat YouTube ya. Jangan lupa besok hari Minggu, maksudnya Ibu Mimi, hari Minggu ke sekolah minggu. Kita juga tetap terus berdoa untuk teman kita Sarah, papanya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kemarin ya, kita berdoa Tuhan supaya berikan penghiburan buat Sarah, Mama Sarah, dan kakak-kakak Sarah. Ya, oke, itu saja Bu Pol. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mimi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, untuk anak-anak KB sama B5 dan B6, silakan bergabung di link kelas ya. Kalau KB mau makan bersama ya. Dan kalau B5 sama B6 ada menggambar. Oke, yang lain sudah boleh leave. Oke, terima kasih untuk Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Kakak yang sudah membantu anak-anak dalam
ibadah bahkan senam di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa hari Senin. Oke, silakan.